وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Udhkur ba'du adillatil masyru'iyyatil aqiqah. Sebutkan beberapa dalil-dalil yang terkait dengan menunjukkan disyariatkannya akikah. Baik. Wa minal adillati ala masyru'iyyatil aqiqati ma ya'ti. Di antara dalil-dalil hadis-hadis yang menyebutkan disyariatkannya akikah sebagai berikut. Yang pertama hadis Salman bin Amir ad-Dibbi. Hadis Salman bin Amir ad-Dibbi qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqatun, setiap anak itu ada akikahnya, ahriku anhu daman, sembelihlah hewan tersebut. Kalau diartikan literally-nya ahriku anhu daman, maka curahkanlah, ya, maka curahkanlah darah tersebut. Itu namanya ahriku daman. Artinya sembelihlah hewan tersebut. Wa amitu anhul adza, dan bersihkan kepalanya, bersihkan kotoran dari kepalanya. Maksudnya adalah dicukur bulu kepala, dicukur rambut kepala yang dia bawa dari lahir ibunya, dari rahim ibunya. Hadisun sahih rawahul Bukhari, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Wa thaniyan, yang kedua, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqati, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, oleh karena itu disembelihlah tuh akikahnya, ya, disembelihlah hewan akikahnya di hari yang ketujuh. Wa yuhlaku wa yusamma, dicukur rambut kepalanya dan diberikan nama di hari ketujuh. Demikian ikhwah. Jadi kalau mengakikahkan bayi itu di hari ketujuh itu kesepakatan para ulama, ya, kesepakatan para ulama. Hari ketujuh, di hari ketujuh disembelih tuh bayinya, bukan bayinya, hewannya, disembelih hewannya, kambingnya. Di hari ketujuh itu juga dicukur rambut kepalanya, rambut kepala si bayi. Rambut ini rambut yang dia bawa sejak lahir, ya. Yang ketiga yaitu di hari ketujuh itu juga disunahkan untuk dinamakan. Adapun penamaan bayi kan sudah kita bahas kapan seharusnya. Ya, sedikit mengingatkan, menamakan bayi itu apabila memang sudah dipersiapkan silahkan menamakannya, ya, ketika dia lahir. Nah, apabila dia ingin mengakikahkan bayinya, maka silahkan namakan bayinya di hari yang ketujuh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau jika memang dia tidak berniat untuk mengakikahkan anaknya, mungkin dikarenakan nggak ada duit, ya, jadi dikarenakan ketidakmampuan, maka silahkan dia berikan nama si anak ketika dia lahir sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Maryam. Dia katakan, Rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakuru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, Allah menyebutkan tentang ucapan ibunya Maryam pada waktu itu, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Tentunya enggak sama orang anak perempuan dengan anak laki-laki. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkannya. Ya, nggak usah dia bilang juga Allah tahu. Kemudian dan aku menamakan dia si Maryam, dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuk agar menjaga dia dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Demikian ibunya Maryam memberikan nama Maryam kepada anaknya di saat dia melahirkan. Jadi untuk hari ketujuh itu ikhwah, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, disembelih, ya, disembelih di hari ketujuh.
dicukur rambutnya yang dia bawa dari lahir. Kemudian yang ketiga diberi nama di hari yang ketujuh. Hadisun sahihun rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sunan-sunan yang lainnya, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan lain-lainnya. Sunan Abi Daud ya. Yang ketiga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma'al ghulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Setiap anak itu harus diakikahkan, maka disembelihlah hewannya dan bersihkan kepalanya dari kotoran, maksudnya dicukur kepalanya. Hadisun sahih rawahu Bazzar wa ghairuh. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan lainnya. Yang keempat, rabi'an, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil ghulami syatani mukafiatani wa al jarati syatun. Untuk anak laki-laki maka yang disembelih 2 ekor kambing yang setara, dan untuk seorang anak perempuan yaitu disembelih 1 ekor kambing. Rawah Ahmad at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Di sini diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Tirmidzi dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Yang kelima hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu, bahwasanya Rasulullah aqqa anil Hasan al Husain kabshan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi intinya ya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, intinya banyak hadis-hadis yang terkait dengan disyariatkannya akikah ya, disyariatkannya akikah untuk anak bayi yang baru lahir. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.